Halo, jumpa lagi. Saya Dr. Indrati Suraputra. Seperti biasa, saya akan ditemani oleh Dr. Sylvia Detri Elvira. Kali ini kami akan membicarakan mengenai gangguan kepribadian. Sebagai psikiater, kami selalu melihat permasalahan dari segi kejiwaan. Kita akan mulai berbincang-bincang mengenai gangguan kepribadian yang sekarang ini banyak sekali ditanyakan oleh terutama golongan dewasa muda karena mereka mulai menghadapi beberapa masalah-masalah yang berkaitan dengan gangguan kepribadian. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah gangguan kepribadian narsisistik dan gangguan kepribadian histrionik. Kita mulai saja. Oke, Dr. Sylvia. Iya, Dr. I. Kita mulai dengan pengertian secara umum. Apakah itu kepribadian? Baik. Jadi kepribadian adalah suatu pola atau corak cara seseorang dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupannya sejak dia kecil sampai dia saat ini ya, sampai dewasa. Jadi tiap orang berbeda-beda caranya menghadapi problem-problem atau stres-stres dalam kehidupannya. Itulah yang disebut ciri kepribadian. Oke. Kalau sudah ada ciri, jadi berarti ada gangguan. Gangguan kepribadian bedanya apa dengan ciri kepribadian itu? Iya. Kalau yang disebut dengan gangguan itu ciri yang tadi sifatnya kaku atau rigid ya, atau kalau di dalam bahasa Inggris dia disebut sebagai inflexible. Jadi orang tersebut maunya segala sesuatu sesuai dengan apa yang dia inginkan, polanya, caranya, walaupun nanti hasilnya sama, walaupun juga pendapat orang lain itu lebih baik, dia tidak mau. Jadi harus dengan caranya dia. Oke. Sehingga karena kekakuannya itu dia menghadapi masalah di dalam kehidupan sehari-hari, jadi mengalami maladaptasi, sulit beradaptasi di lingkungan. Betul. Dan juga biasanya mulai kelihatan itu setelah dewasa muda ya. Lebih jelas setelah dewasa muda karena mulai ada masalah di dalam pergaulan. Ya. Tapi sebetulnya ciri-cirinya sudah ada dari kecil. Sudah kelihatan ya. Ya. Sudah kelihatan tapi baru bisa kita lihat ya. Itu setelah dewasa muda gitu. Dan kita baru boleh mendiagnosis itu setelah umur 18 tahun. Kalau di bawah 18 tahun at least gejala yang menetap dan kelihatan sama ini sedikitnya 1 tahun. Iya. Ada beberapa macam gangguan kepribadian, banyak loh itu. Wah, ada 10. Banyak banget ya. Yang pertama itu yang kelihatannya aneh ya, artinya penampilannya tidak biasa. Itu terdiri atas 3. Sisoid, paranoid, sisotipal. Ya, itu orang-orangnya pasti aneh tuh. Iya, penampilannya, cara berpikirnya sulit berteman ya. Yang kedua, golongan yang kedua ini yang menarik perhatian. Ada 4, ya, histrionik, narsisistik, borderline atau ambang, satu lagi antisosial atau disosial. Yang ketiga itu penampilannya justru cemas, nggak pede, itu ada 3. Cemas menghindar, dependen, dan anankastik atau obsesif kompulsif. Itu nanti akan kita bicarakan dalam kesempatan-kesempatan yang lainnya. Tapi sekarang yang paling banyak mendapat perhatian adalah gangguan kepribadian narsisistik dan gangguan kepribadian histrionik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam gangguan kepribadian narsisistik, mungkin ada juga nanti akan diselipkan beberapa pengertian mengenai hal-hal yang berperan pada faktor kepribadian ini. Misalnya, apakah itu self-esteem, apakah itu self-worth, apakah itu self-confidence, karena itu berbeda-beda. Dan itu nanti akan banyak disinggung oleh Dr. Sylvia. Ya. Jadi sekarang kita mulai dulu dengan faktor-faktor yang berperan pada timbulnya gangguan kepribadian. Ya. Apa? Iya, terima kasih Dr. In. Jadi sebagaimana gangguan jiwa yang lain, kita sampai detik ini ilmu kedokteran jiwa masih menganut
3 faktor. Yang pertama faktor biologik, Ya. psikologik atau psikoedukatif. Yang ketiga sosiokultural. Yang pertama biologik. Biologik itu bisa disebut juga sebagian besar terdiri atas genetik ya dokter ini ya. Ya. Nah, jadi walaupun bapak ibunya mungkin nggak seperti itu, tetapi mungkin neneknya, pamannya itu ya in the family, di dalam keluarganya ada cirinya. Nah pada orang yang punya bakat genetik itu kemungkinan neurotransmitter di otaknya itu tidak seimbang atau rentan terhadap perubahan. Kalau dia stres jadi tergoncang, nah orangnya itu seperti itu ya, yang faktor genetik. Yang kedua, faktor psikoedukatif. Bagaimana orang tua membesarkan anak dari kecil ya, bagaimana apakah dia dibesarkan dengan terlalu dimanja atau justru terlalu dinegleksi. Ya, jadi memang kalau jadi orang tua itu harus good enough ya, Putri. Nah, jadi nggak boleh too good, nggak boleh too bad. Nah itu yang nggak mudah ya. Nggak mudah. Dan kadang-kadang antara anak pertama, kedua, ketiga juga beda-beda. Yang ini tuh good to bad, yang ini malah nggak dapat perhatian apa-apa. Iya, nah itu yang suka akhirnya menjadi gangguan ya. Nah, jadi gimana cara orang tua dan persepsi atau penerimaan si anak terhadap perlakuan orang tuanya. Gitu. Ya, oke. Yang ketiga faktor sosiokultural. Oh iya, oke. Kalau untuk ini penting ini, ya. Karena apa? Faktor untuk orang dengan gangguan kepribadian itu ada hal-hal tertentu yang kelihatannya orangnya mengalami gangguan kepribadian, tapi ternyata tidak. Misalnya yang kita lihat pada para imigran. Itu kalau dia masuk ke dalam suatu kultur yang berbeda, maka orang itu kelihatannya mempunyai gangguan kepribadian, padahal sebetulnya dia masih belum bisa menyesuaikan pada situasi yang baru. Jadi kita harus hati-hati dalam mengatakan seseorang itu ada gangguan kepribadian atau enggak. Itu kita harus lihat etnis dia apa, terus kemudian budaya dari masyarakatnya dan masyarakat sekitarnya. Ya. Oke, kita masuk ke dalam gangguan kepribadian narsisistik. Ayo Dr. Sylvie, apa ciri-cirinya? Orang yang narsisistik ini udah apal itu nih. berasal kata-kata narsisistik berasal dari dewa Yunani yang namanya Narsisus, yang dia ngelihat sejarahnya adalah dia melihat ke danau, melihat orang kok dia cakep banget gitu ya, dia terkagum-kagum terhadap dirinya. Jadi sampai katanya saking dia ngaca terus akhirnya sampai mati ya, di danau itu. Nah orang yang mirip sama dewa Narsisus itu yang terlalu mencintai diri sendiri disebut sebagai narsisistik. Ciri-cirinya apa? Dia merasa dia yang paling baik, dia yang paling pinter, dia yang paling bisa apapun, sehingga nggak ada orang lain yang lebih dari dia. Ada superiority complex ya, merasa hebat. Nggak boleh ada orang lebih dari dia. Jadi selalu kalau dia melihat ada orang lebih dari dia, selalu dia berusaha merendahkan orang tersebut, menghina, merendahkan, seperti itu. Dan merasa penting. Misalnya dia beli tiket, nggak mau antri. Nah, pokoknya gue kan orang penting, jadi nyerobot. Gitu. Dan nanti kalau itu tidak didapat dia marah-marah. Jadi sama orang kecil pun dia juga tidak peduli ya. Pokoknya dia membutuhkan itu, membutuhkan puji-pujian, membutuhkan keistimewaan, ya kan? Nah, gitu memang itu gangguan narsisistik itu. Lagi pula satu lagi nggak mau disalahin. Tidak mau disalahkan sama sekali. Jadi kalau dia salah, tetap dia defense ya. Orang lain kalau bisa yang salah, gitu kan? Disalahkan ke orang lain, dipindahin. Jadi ini makanya kenapa gangguan kepribadian narsisistik ini banyak ya orang-orang sekitarnya yang komplain karena yaitu cara yang kepengen menang sendiri, kemudian nggak mau disalahkan, ya. Dan tapi kalau seandainya dia menginginkan puji-pujian itu dan kemudian tidak mendapatkan, apa yang terjadi? Nah, kalau tidak mendapatkan, dia akan kecewa dan akan melihat diri sendiri. Emangnya aku nih kurang apa ya? Self criticism ya. Iya, self criticism, dan dia juga mudah depresi. Ya, betul. Karena ya itu tidak bisa dikritik.
Tidak bisa menerima kritik, senangannya mengkritik ya. Iya. Wah, itu enak sekali. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa cara mendidik dari orang tua, kemudian yang nggak boleh too good, too bad itu, dan good, harusnya good enough, itu bisa mengakibatkan bermacam-macam gangguan ya kejiwaan. Bisa ini, bisa itu, bisa macam-macam ya. Jadi kelihatannya jadi orang tua itu gampang, tapi ternyata paling sulit. Jadi tugas yang paling sulit itu bukan menjadi direktur atau menjadi presiden, tapi menjadi orang tua, ya. Karena itu mencetak generasi penerus. Jadi kalau generasi mudanya itu jadinya orang-orang narsisistik, ya bubar. Ya, gitu kan. Makanya sekarang banyak sekolah parenting. Oh ya, ada ya. Bagus. Jadi sekarang coba bayangkan orang-orang seperti itu interaksinya dengan orang-orang lain di dalam kehidupan sosialnya gimana coba itu? Kan repot banget itu. Sulit. Jadi dengan pasangan, dengan atasan, dengan saudara ya. Misalnya dengan pasangan, dengan suami atau istri. Nah, ini sulit kalau pasangannya tidak memahami kenapa sih ini orang susah bener dibilangin. Kenapa sih setiap saya yang bilang selalu salah gitu ya. Dan selalu pasangannya itu disalahkan ya. Dia kan nggak mau disalahin. Jadi orang lain yang salah kan. Betul. Jadi nggak boleh berpendapat. Jadi kalau pendapatnya lain, kamu begini aja nggak bisa misalnya kayak gitu. Dan mengatain dengan kata-kata kasar bisa. Ya betul. Nah itu makanya bikin orang sakit hati ya. Jadi orang-orang di sekitar orang yang punya kepribadian narsisistik itu biasanya yang menderita. Iya. Jadi yang orangnya tidak merasa dia ada gangguan, tetapi pasangannya ini yang menderita ya. Betul. Seperti itu. Itu dengan pasangan. Jadi memang kalau pasangannya tidak sabar sekali, itu biasanya rentan terhadap perpisahan. Perpisahan, dia hanya banyak yang cerai ya. Banyak yang cerai atau malah susah dapat pasangan salah satu kan. Iya betul. Tadi itu dengan pasangan Dokter In. Kalau yang kedua dengan atasan atau dengan bawahan ya. Kalau dengan atasan itu biasanya ngeyel kan. Terus dia maunya lebih dari atasan. Pasti atasannya kan sebel juga ya. Jadi biasanya orang dengan kepribadian narsisistik ini gak betah bekerja di satu kantor. Karena kalau dia udah dikritik sama atasannya, merasa loh kan harusnya beneran aku, kenapa aku dikritik lo. Jadi 2-3 bulan, 4 bulan pindah seperti itu. Dan juga ada kecenderungan memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Betul, memanfaatkan dengan segala macam cara, apapun. Manipulatif ya. Iya, ada unsur itunya juga ya. Gitu. Jadi udah gitu nggak bisa berempati, parah nih. Itu yang paling susah adalah berempati. Jadi nggak bakal bisa. Kalau jadi dokter susah banget ya. Oh iya. Jadi gimana orang nggak bisa berempati, malah orang yang menderita dia nggak bisa ngerasakan, ya kan? Jadi itu susah tuh orang kalau nggak bisa berempati. Jadi gimana kehidupan sosialnya juga susah kan? Terus juga dia iri sama orang lain sebetulnya, ya kan? Kalau dia lihat ini orangnya lebih cantik atau orangnya lebih kaya atau lebih pandai, nggak bisa, tidak bisa. Betul. Nanti yang ada dia ngomongnya orang lain yang iri sama dia. Secara psikiatri itu namanya proyeksi. Betul. Ya, jadi sebenarnya dia iri, tapi dia ngomong itu dia iri sama gua gitu kan. Dibalik ya. Jadi kesannya orang kayak gini nih arogan, sombong ya kan. Terus mau bergaulnya sama orang yang VIP gitu kan. Gak mau sama yang gimana gitu. Kalau ini pasangan pun juga yang harus bisa dipamerkan. Iya betul. Pokoknya semua harus yang hebat ya kan. Nah itu harus dilihat orang. Itu luar biasa sekali ya. Jadi memang biasanya keluhan itu kecuali kalau yang bersangkutan yang menderita gangguan kepribadian ini menderita depresi atau gimana, biasanya keluhannya justru orang-orang sekitarnya. Betul, yang menderita tuh orang-orang sekitarnya. Kalau dianya mah tenang-tenang aja. Iya. Karena dia pikir dia yang benar. Betul, dan dia merasa berhak. Iya. Nah, gitu kan. Nah, ini kan sebetulnya karena self esteem-nya yang kurang baik ya. Iya, coba jelaskan di sini nih. Ini interesting sekali. Kenapa orang kok bisa jadi kayak gini gitu? Iya.
Jadi self esteem itu awalnya dari self awareness dulu ya. Ya. Jadi dari kecil kita itu biasanya diajari oleh orang tua dari balita lah ya, dikasih tahu bahwa kamu namanya ini, kamu anak perempuan. Nah, dia akan aware bahwa dia berbeda dari orang, dia terpisah dari orangnya. Nah, kalau dalam proses pembesaran atau tumbuh kembangnya itu dia dalam lingkungan yang tidak supporting, anak ini misalnya berprestasi tapi tidak dipuji, terus selalu kurang aja sehingga nggak dapat perhatian ya. Iya, jadi dia merasa kok saya kurang terus ya, udah juara kok masih tetap dianggap kurang pinter, juara 3 kata ibunya kok nggak juara 1 misalnya seperti itu. Sehingga dia merasa dirinya tidak penting, tidak berharga, sehingga harga dirinya rendah. Artinya saya emang tidak pantas mungkin ya dihargai, saya nggak penting. Kadang-kadang self eksistensinya, keberadaan dirinya aja dia merasa nggak penting. Jadi itu yang menyebabkan orang menjadi gampang suicide. Jadi kalau self esteem rendah itu bahayanya adalah seperti itu, mudah depresi, mudah suicide. Jadi orang-orang yang kita katakan merasa dirinya hebat, sebetulnya dalam dirinya sendiri itu rapuh, ya. Jadi bagaimana dia menilai dirinya sendiri itu sebetulnya penuh dengan kritikan pada dirinya sendiri. Makanya dia butuh puji-pujian terus untuk menambah itu sebetulnya. Sebab kalau orang itu self esteem-nya bagus, dia nggak butuh puji-pujian, dia pede aja, ya, tenang-tenang aja. Tapi ini orang sepertinya sangat butuh craving untuk pujian-pujian dan dibilang orang hebat karena sebetulnya dia di dalam dirinya itu dia tidak mempunyai rasa kehebatan itu, tidak mempunyai rasa kepercayaan itu. Jadi itu yang self esteem itu lebih kepada apa yang kamu pikir dan rasakan dan kamu percayai tentang dirimu. Jadi kamu merasa diri kamu rendah, kurang, ya itulah yang menjadi self esteem. How you appreciate yourself, perceive yourself ya gitu. Itu beda sama self confidence ya. Kalau self confidence itu bisa dilatih. Ya kita dilatih untuk lebih percaya diri karena itu lebih berasal kepada pengetahuan atau praktek yang dialami. Jadi itu bisa dilatih. Tapi kalau self esteem ini suatu perkembangan, jadi agak susah. Tersimpan di alam bawah sadar. Betul. Kalau self confidence itu adalah hasil dari upaya lingkungan atau orang tua atau itu untuk membuat dia menjadi berharga sehingga jadi merasa pede. Ini bisa dilatih. Ya. Tapi self esteem itu parah. Diperbaiki kalau salah. Ya. Jadi sekarang gimana caranya nih ya menterapi orang-orang kayak gini? Waduh, susah ya Dokter In. Jadi nomor 1 untuk datang berobat aja belum tentu mau. Karena dia merasa dia baik-baik aja. Betul. Biasanya yang terganggu kan keluarganya, orang-orang terdekatnya. Kecuali dia mengalami suatu kondisi yang membuat dia jadi depresif atau cemas sekali. Misalnya akan menjabat suatu jabatan tertentu yang dia merasa self esteem-nya itu tergugah. Aduh, saya bisa nggak ya, menjadi sangat cemas. Atau dia jangan-jangan aku nanti nggak terpilih misalnya gitu ya. Nah baru itu dia merasa perlu berobat. Nah, untuk bagaimana cara ngobatinya? Kalau biasanya kita di psikiatri kan ada dengan obat dan dengan psikoterapi. Nah obat kita berikan sesuai dengan gejalanya. Kalau dia depresi kasih antidepresan. Kalau dia cemas kasih anti cemas. Tapi itu hanya membantu. Yang penting adalah psikoterapinya. Ya, psikoterapinya agak susah. Kalau psikoterapi yang hanya suportif dan reedukatif seperti CBT itu agak sulit. Ya, betul. Jadi harus psikodinamik atau yang berorientasi analitik. Dan biasanya memang tidak bisa berubah, tetapi agak berkurang kalau pasien ini happy. Ya, jadi artinya dia kebetulan mendapatkan pasangan yang cocok, yang bisa mengerti, memuji dia, jadi bisa happy hidupnya. Itu biasanya tidak terlalu nyata lagi narsisistiknya, ya nggak seperti sebelumnya, agak berkurang itulah. Jadi, kalau berubah sih enggak ya, aku lebih berkurang. Ya. Hanya bisa
dikendalikan supaya dia lebih bisa beradaptasi. Ya, ya gitu. Jadi lebih bisa bergaul lah. Kalau gitu. bisa menjadi ciri lah ya. Ya. Jadi gini loh, kalau ciri itu kalau misalnya tadi kita ulang lagi itu apa namanya tanda-tanda dari gangguan perilaku narsistik itu misalnya ada berapa. Nah kalau ciri itu separuhnya saja ya. Jadi itu tadi apa tadi ya dokter? Misalnya kan ada 8. Nah kalau ciri itu cuma 3 mungkin. Kalau ya. Itu harus lebih dari 5 ya, 5 atau lebih ya gitu. Nah, gitu. Jadi harus misalnya ada 8 ya itu begitu. Yang tadi itu ada yang harus hebat, yang apa gitu ya. Tadi nanti saya pada kesimpulan terakhir nanti akan saya ulangi lagi tuh ciri-cirinya apa sehingga para pemirsa ini bisa ingat apa ya. Karena soalnya kadang-kadang cenderung untuk self diagnosis. Oh iya. Nah, self diagnosis sama juga mungkin mempunyai pengalaman bergaul atau berteman dengan orang narsisistik mengalami kesulitan. Ya, atau biasanya gitu. Atau sering nuduh orang nggak enak sedikit, oh lu narsis, belum tentu lagi narsis. Lu narsis lu. Ya, narsis padahal ini lebih kompleks kan ya. Itu barangkali baru cirinya salah satu aja udah narsis lu gitu udah distempel. Kalau ciri kita boleh dong. Boleh. Jadi orang itu boleh punya ciri dari ke-10 tadi. Karena kalau orang nggak punya ciri narsisistik, dia nggak senang, nggak senang memperbaiki diri. Betul. Gitu. Kita semua orang senang dipuji kan. Tapi porsinya. Iya, jadi nggak menuntut dan berhak, ya kan. Nggak dipuji ya udahlah, gitu kan. Tapi kalau ini kan nggak. Harus dipuji, kan beda. Ya, gitu. Dan kalau kita kan dipuji alhamdulillah, nggak dipuji apa boleh buat, gitu kan. Gitu kan ya. Jadi yang penting kalian ngerti tidak mudah untuk menegakkan diagnosis gangguan kepribadian narsisistik. Yang paling sering kita jumpai adalah ciri kepribadian narsisistik, ya, gitu kan, ya. Oke, jadi nanti pada episode selanjutnya kita akan bahas lagi sedikit mengenai kelanjutan dari gangguan kepribadian narsisistik ini, ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti diskusi kita mengenai gangguan kepribadian narsisistik. Yang akan saya lanjutkan lagi pada episode berikutnya. Dan jangan lupa mengikuti sosial media kita di bawah ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.